Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Misbahuddin di Prodi Sistem Informasi. Pada tugas 3 jaringan komputer ini, saya akan melakukan praktikum membuat sebuah jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer yang terdiri dari soal yang ada pada tugas 3 kali ini. Untuk soal yang pertama yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer jika bisa melakukan ping. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, di sini pertama-tama kita akan membuat 4 buah komputer. Oke, 4 buah komputer. Di sini kita isi 4 buah komputer. Dan 1 buah switch. Kita menggunakan switch. Oke, kita menggunakan switch yang 2960. Switch sendiri digunakan untuk sebagai penghubung untuk agar jaringan lokal itu atau LAN itu berada dalam satu jaringan. Kita menghubungkan semua PC ini menggunakan switch ini. Oke. Setelah itu kita akan menentukan untuk kabelnya. Oke, di sini kita menggunakan kopler Strectrok. Oke, kita hubungkan. Untuk PC 0 kita pilih yang kabelan atau fast Ethernet 0 1. Terus kita hubungkan yang port pertama. Lanjut PC kedua, kita hubungkan yang port kedua. Ini ketiga, keempat. Setelah kita menunggu sampai untuk kabelnya terdeteksi berwarna hijau semua. Oke, kita tunggu terlebih dahulu agar sistem mendeteksi terlebih dahulu. Oke, semua PC dapat terhubung semua. Oke, kita tunggu sampai hijau. Sudah hijau semua, kita lakukan untuk melakukan IP, memasukkan IP-nya itu. Oke, di sini sudah menjadi statik. Untuk IP saya menggunakan 18/192.168.18.0/24. Oke, di sini kita akan menggunakan 18 untuk isi yang pertama. Enter. Oke, di sini subnetnya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya dikosongkan karena kita ini tidak menggunakan topologi router. Kita tidak ada router, jadinya kita tidak menggunakan gateway itu sendiri. Oke, lanjut. Ini PC yang pertama. Oke, untuk PC yang kedua.
menggunakan IP 18.0/24. Oke, untuk subnet masnya kita samakan semua 3, 4. Oke, sudah. Nah, di sini pada soal yang pertama bukan sehingga bisa melakukan ping ke sesama PC. Oke, di sini PC 0 kita akan melakukan perintah ping. Oke, pertama-tama kita akan melakukan perintah ping ke PC itu sendiri gitu. Oke, di sini. Oh, maaf salah. Kita menggunakan Oke, di sini untuk perintah ping ke PC 1 atau PC itu sendiri sudah bisa reply. Oke, lanjut kita akan melakukan ping ke Oke, di sini untuk PC yang kedua sudah reply juga. Oke, lanjut ke perintah yang ketiga untuk PC ketiga. Oke, di sini sudah detect juga keempat. Oke, di sini untuk perintah soal nomor 1 sudah selesai. Ini semua PC sudah bisa terhubung ke satu sama lain. PC 1 sampai 4 sudah terhubung semua. Lanjut soal nomor 2. Kita akan membuat satu buah server. Oke, lanjut. Kita akan server. Oke, di sini kita akan membuat server. Oke, saya akan mengganti untuk namanya HTTP ya. HTTP. Oke. Oke. Untuk server sendiri saya sudah membuat untuk server. Nah, setelah itu kita akan hubungkan menggunakan kabel Strike-Through itu sendiri, device Ethernet atau LAN. Nah, ini kita hubungkan ke switch. Nah, ini switch ini digunakan untuk menghubungkan semua perangkat. Oke, kita tunggu sampai hijau. Oke, kita sambil nunggu agar untuk servernya terdeteksi. Oke, sudah hijau berarti sudah terdeteksi untuk servernya. Kita lanjut akan memasukkan HTTP-nya. Oke, di sini HTTP sudah on, berarti sudah bisa dijalankan. Di sini kita akan membuat IP server. Oke, untuk IP server akan membuat 10 18 10. Nah, untuk HTTP server ini berfungsi untuk menyediakan layanan web yang nantinya sendiri akan diakses oleh seluruh komputer menggunakan web browser. Nah, HTTP itu digunakan untuk melakukan
pencarian di web browser itu. Nah, nanti alamat tujuan atau HTTP servernya akan melalui HTTP server yang sudah disediakan ini. Oke, lanjut kita akan untuk HTTP server sudah dilakukan untuk IP servernya sendiri ini sudah 18.10 untuk alamat IP HTTP server. Oke, untuk service HTTP sudah HTTPS dan HTTP sudah on. Nah, di sini sudah bisa semua. Nanti setelah itu kita akan mencoba untuk mengecek atau pengujian HTTP server. Oke, di sini kita gunakan di PC yang satunya. Oke, di sini kita menggunakan oke, di sini sudah sudah untuk HTTP server sudah bisa diakses, berarti sudah bisa dipanggil atau di search. Oke, untuk soal nomor 2 sudah oke. Ini kita coba semua ya. Oke, coba semua. Oke, untuk PC 1 dan 2 sudah bisa. Kita lanjut ke PC 3. Oke, untuk PC 3 sudah. Lanjut kita PC terakhir. Lanjut, untuk semua PC sudah bisa melakukan HTTP melalui server HTTP server ini. Oke, untuk soal nomor 2 sudah bisa. Lanjut, nomor 3, buatlah satu server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Oke, untuk berarti buatkan satu buah server lagi untuk DNS. Oke, di sini kita akan membuat server DNS. Oke, di sini untuk server DNS sudah saya buat. Lalu kita akan menggunakan kabel yang sama, kabel extract drop sendiri. Kita menggunakan internet portnya kita menggunakan yang port 6. Oke, lanjut kita tunggu sampai berwarna hijau. Kita tunggu sampai berwarna hijau. Oke, untuk kabelnya sudah bisa terhubung. Setelah itu kita akan membuat
IP-nya. Oke, kita menu ke menu desktop, IP konfigurasi. Kita akan untuk IP DNS servernya sendiri, saya menggunakan 18.20. Lanjut, setelah kita memasukkan IP, kita ke menu service DNS. DNS kita on kan. Nah, kita akan membuat domainnya. Domain semisal www.tugas33.com. Untuk addressnya kita menggunakan alamat IP HTTP server 11.10. Nah, di sini untuk address atau IP-nya itu kita menggunakan HTTP server yang tadi. Oke, untuk DNS server ini sudah dilakukan IP-nya. Setelah itu untuk HTTP kita taruh ke HTTP server menggunakan alamat IP HTTP server. Oke, kita add aja. Oke, ini sudah berhasil kita buat. Nah, untuk DNS server sendiri itu berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Dengan konfigurasi ini, saat pengguna mengetik www.tugas3.com nanti akan DNS akan mengarahkan ke HTTP server yang memiliki alamat IP 18.10 tadi. Oke, untuk DNS server sudah saya buat. Lanjut, untuk langkah berikutnya kita akan melakukan config ke semua PC. Nah, kita kan sudah ada domain. Nah, kita akan melakukan config domain itu ke IP kita. Oke. Nah, untuk domainnya kita menggunakan alamat IP 18.20 untuk DNS server yang ini. Oke, akan mengarah ke DNS server. Oke. Lanjut, semua PC kita config agar mendapatkan domain 18.20. Oke, untuk semua PC sudah dikonfigurasi untuk mendapatkan DNS server yang ada pada topologi yang saya gunakan ini. Oke, dengan untuk DNS server sendiri, setiap komputer klien itu mengetahui kemana harus mengirim permintaan penerjemahan nama domain. Oke, untuk langkah terakhir kita akan melakukan langkah pengujian apakah DNS server itu masih sudah terdeteksi atau belum, sudah bisa digunakan atau belum. Oke, kita lanjut aja ke menu PC atau desktop. Kita masuk ke command prompt, kita in www.tugas3.com. Oke, untuk PC yang pertama sudah berhasil untuk melakukan pengujian ke www.tugas3.com. berarti sudah bisa lanjut ke PC yang kedua. Oke, untuk PC yang kedua sudah bisa, lanjut PC yang ketiga.
Oke, lanjut PC yang terakhir kita coba. Oke, untuk semua PC sudah bisa melakukan pengujian ke semuanya. Oke, di sini untuk tugas dari praktikum yang telah saya lakukan, berhasil dibuat jaringan lokal yang terdiri dari 4 komputer, 1 switch, 1 HTTP server, dan DNS server. Seluruh komputer dapat saling berkomunikasi menggunakan ping. Untuk mengakses layanan web melalui HTTP server serta mengakses website menggunakan nama domain melalui DNS server itu sendiri. Dengan demikian, lanjut soal nomor. Oke, untuk pada video kali ini setelah saya melakukan pengerjaan dari nomor 1 sampai 3, untuk langkah berikutnya kita akan lanjut untuk mengerjakan soal nomor 4. Buatkan struktur jaringan sesuai gambar yang ada pada soal. Untuk perintah yang nanti harus saya buat, yaitu ping dari komputer PC 1 ke PC 2, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Untuk langkah nomor 3, buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Nah, untuk kita pastikan halaman ilkom.com bisa terbuka. Untuk nomor 4, buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Oke, di sini saya akan membuat topologi yang ada di gambar terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan dan untuk topologinya, cara config-nya itu sendiri. Oke, untuk pertama ada 2 server, 1 PC dan switch. Server 2, PC 0. Ketika kita sudah melakukan untuk perangkat-perangkat yang akan saya gunakan sesuai yang di soal, setelah itu kita akan menghubungkan menggunakan kabel copper stretch semua, karena merupakan berbeda, untuk perangkatnya berbeda-beda. Oke, kita lanjut saja. Kita menggunakan untuk uplink-nya sendiri di switch per switch itu kita gunakan untuk port 1. Nah, kita untuk yang bawah kita menggunakan yang port yang kedua. Untuk yang di router port kedua, yang di atas itu port yang pertama. Oke, untuk switch sendiri, untuk yang atas juga port yang pertama uplink-nya, agar biasanya lebih rapi. Lanjut. Kita menghubungkan semua untuk port 2 ke PC. Port 2 kita arahkan ke DNS server dahulu. Nah, port 3 untuk servernya. Port 4 untuk PC. Nah, untuk ya sudah seperti ini. Ketika kita mau menambahkan PC-PC yang lain, nah kita bisa menggunakan port yang 5
5 ke atas itu jika mau menambahkan untuk PC yang lain-lain, kita bisa menggunakan port yang 5 sampai ke seterusnya sesuai port switch-nya itu sendiri. Lanjut, port 2 kita server, kita makan server dahulu. Untuk port 3 PC atau user. Oke, untuk langkah berikut sudah sesuai soal. Untuk kabel dan lain-lain sudah sesuai dengan soal. Oke, untuk langkah pertama kita akan melakukan config pada router itu sendiri. Pertama kita akan melakukan config pada router. Oke, kita akan menggunakan untuk yang port LAN pertama kita yang atas, kita menggunakan alamat IP itu slash. Lanjut, kita jangan lupa kita on kan untuk, nah kita full aja. Nah, di sini kita kasih 100 Mbps. Lanjut, untuk yang port yang kedua kita isi. Oke, kita tunggu sampai berwarna hijau. Tunggu sampai oke, sudah untuk ARP-nya sudah bisa berjalan, untuk kabelnya sudah terkonek semua. Lanjut, kita akan setting ke PC pertama. Oke, di sini kita menu ke IP konfigurasi. Oke, di sini untuk IP-nya kita kasih 1.2. Nah, untuk gateway-nya sendiri kita melakukan gateway pada router, gateway utama. Nah, untuk DNS server ini kan belum saya buat, jadinya kita kosongin terlebih dahulu. Lanjut, kita PC yang kedua. Nah, untuk yang bawah saya menggunakan IP 2.2 2.0. Jadinya untuk gateway-nya sendiri atau menuju router utama kita menggunakan 2.1. Lanjut, untuk DNS server kosong karena saya belum konfigurasi untuk DNS server itu sendiri. Oke, lanjut, kita akan konfigurasi ke servernya. Oke, pada servernya kita akan buat HTTP. Nah, untuk HTTP ilkom.com sudah on semua, ini harus di on kan agar sesuai soal. Setelah itu kita untuk IP-nya kita isi 192.168.1.3. Nah, untuk gateway-nya sama. Nah, setelah sudah seperti ini, kita akan konfigurasi ke DNS servernya. Lanjut, untuk kita harus ingat untuk IP HTTP-nya yang tadi ini ilkom.com.
server yang pendilcom. Oke, untuk pendilcom untuk HTTP sudah on. Oke, di sini untuk servernya belum diisi untuk IP-nya di sini. Oke, untuk IP-nya jangan lupa tadi seharusnya kita harus melakukan pergantian IP dahulu, melakukan pengisian IP pada DNS server. Setelah itu ke menu service. Nah, ini untuk ilkom.com sudah di add atau ditambahkan untuk server ilkom.com. Setelah itu kita akan menambahkan pendilcom. Untuk alamat IP 168.2.3. Oke, kita add. Nah, untuk kita sudah ada tabel seperti ini, kita jangan lupa untuk DNS service-nya kita on kan. Oke, kita on. Oke, setelah sudah on, kita akan untuk konfigurasi mungkin seperti itu. Setelah itu kita akan menguji untuk perintah-perintah yang ada pada soal nomor 4. Oke, untuk perintah yang pertama yaitu ping dari komputer PC 0 ke PC 1. PC 0 itu harus terhubung dengan PC 1. Oke, kita akan jadi untuk alamat IP router yang kedua yaitu 2.2. Oke, kita langsung cek aja. Oke, di sini untuk request timeout yang pertama yaitu sedang melakukan penyesuaian, mungkin butuh beberapa waktu. Oke, kita coba lagi aja. Oke, di sini berarti sudah lancar kembali. Nah, lanjut soal yang kedua. Ping dari PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Oke, kita lakukan sebaliknya ke PC 1. Nah, di sini untuk PC user, PC kosong dan PC 1 sudah saling terhubung. Oke, sudah sesuai soal. Lanjut. Kita akan lanjut yang nomor 3. Kita akan membuka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, dari PC 1. PC 1 ilkom.com. Oke, kita akan membuka website ilkom.com di menu desktop web. Kita akan ilkom. Ini menunggu untuk kendalanya yaitu di bagian PC belum diisi untuk DNS server. Oke,
kita lakukan ke memasukkan untuk DNS server itu sendiri. Oke, di sini kita melakukan pengisian DNS server. Nah, di sini kita akan melakukan pengisian DNS server. Nah, setelah DNS server sudah terisi pada PC 0 dan PC 1, setelah itu kita akan melakukan pemanggilan dari PC 0 untuk ilkom web ilkom.com. Lanjut. Nah, untuk soal nomor 3 sudah bisa diakses untuk http ilkom.com itu sendiri. Lanjut untuk soal nomor 4. Penilkom, oke, dari PC code 0 PC 0 kita akan mengakses untuk penilkom. Oke, untuk akses ke PC 0 dan PC 2 sudah. Nah, berikut untuk pengisian untuk yang dari PC 0 dan PC 1. Untuk soal nomor 3 sudah selesai. Untuk tugas praktikum tugas 3 kali ini sudah sesuai soal. Saya Muhammad Misbahuddin. Jika ada kesalahan bisa dibantu untuk bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.